Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Assalam, selamat datang kembali di Podcast Qur'ani Assalam bersama saya Ziba Naila Oktavi yang akan menemani kalian dalam obrolan Podcast Assalam pada episode kali ini. Episode kedua ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang hafizah 30 juz, seorang istri, ibu sekaligus dokter muda yang sangat hebat. Beliau adalah Zafria Lota Pramesti. Langsung saja, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Zaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Ziba bagaimana? Alhamdulillah baik juga Mbak Zaf. Alhamdulillah juga semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan supaya kita senantiasa dapat menjalankan ketaatan dan juga ibadah kepadanya. Kalau boleh tahu nih Mbak Zaf, bagaimana sih kesibukan Mbak Zaf untuk saat ini? Apalagi kan kita tahu ya saat ini tuh kita masih dalam kondisi pandemi gitu. Iya. Saat ini kesibukannya ya setiap pagi ada jadwal koas. Terus ya kesibukan sebagai ibu baru, juga sebagai istri. Masya Allah keren banget ya teman-teman Mbak Zaf ini. Mungkin kita nggak perlu berlama-lama lagi nih ya, karena pastinya teman-teman udah pada penasaran nih sama Mbak Zaf, siapa sih Mbak Zaf, gitu kan? Oke, kita mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja ya Mbak Zaf ya. Iya, kalau boleh tahu nih Mbak Zaf, sejak kapan sih Mbak Zaf itu menghafal Al-Quran dan juga apa sih motivasi yang membuat Mbak Zaf untuk senantiasa bertahan dalam menghafalkan Al-Quran? Oh iya, jadi sejak kapan ya pertama kali menghafal Al-Quran itu sejak SMP. Dulu sejak SD itu orang tua saya tuh pingin punya anak yang hafal Al-Quran seperti itu. Orang tua saya mencari kemana-mana, sengaja anaknya keliling pondok-pondok seperti itu. Nah terus sampai suatu ketika waktu kita mau lulus SMP, orang tua saya bertemu dengan seorang Hafiz, Ustadz Hafiz gitu ya. Terus akhirnya kami disuruh untuk mondok di beliau seperti itu. Alhamdulillah ketika SMP itu tahun pertama bisa talaki langsung sama ustadznya, dibimbing langsung seperti itu. Terus akhirnya lama kelamaan jadi motivasinya itu awalnya dari orang tua. Ketika sudah mencoba menghafal sendiri seperti itu, nah alhamdulillah akhirnya tumbuh keinginan dalam diri sendiri untuk menghafal Al-Quran tuh ternyata Masya Allah banget gitu. Akhirnya dari dalam diri sudah timbul kecintaan, ya akhirnya bertekad untuk terus melanjutkan sampai selesai. Nah dari situ tuh ketika kita belajar menghafal Al-Quran tuh kan kita juga diberi motivasi juga sama ustadznya tadi, apa aja keutamaan dari menghafal Al-Quran. Salah satu keutamanya kan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Terus selain itu ya, kalau misal kita bisa menghafal Al-Quran. Sebelum itu, di dalam Al-Quran sendiri itu kan ada firman-Nya. Al-Quran itu diturunkan sebagai apa? Sebagai hudal linnas, ya, sebagai petunjuk manusia. Nah, kalau kita tidak belajar Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, bagaimana kita hidup ini bisa mempunyai pedoman ya? Nah, dari situ akhirnya, berarti kalau kita ingin hidup hidup yang baik, berarti kita harus mempelajari dan memahami Al-Quran itu sendiri. Kemudian setelah itu ada motivasi yang sangat membuat saya, Masya Allah sekali, saya ingin banget memberikan mahkota juga jubah kebesaran untuk kedua orang tua. Kemudian selain itu, kalau misal kita sudah dekat dengan Al-Quran, kita sudah cinta dengan Al-Quran, insya Allah nanti kita
mudah dalam melahirkan generasi-generasi Qur'ani seperti itu. Oke teman-teman, Masya Allah banget ya, Mbak Zab itu punya motivasi yang sungguh luar biasa gitu. Nah itu tuh bisa menjadikan acuan buat kita agar nantinya tuh tetap semangat dan juga mau mempelajari Al-Quran. Seperti itu ya Mbak Zab ya? Iya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih Mbak Zab. Kan Mbak Zab ini alhamdulillah sudah berkeluarga. Nah itu gimana sih ceritanya? Apa motivasinya menikah pada saat sibuk-sibuknya kuliah di FK? Kan di FK karena kita tahu juga mahasiswa FK itu kan sibuknya minta ampun gitu ya Mbak Zab ya. Kok bisa sih Mbak Zab akhirnya memutuskan untuk menikah gitu? Boleh diceritakan sedikit mungkin? Ya, sebenarnya tuh ya karena memang saya tuh kan dulu di pondok. Ketika saya di pondok, saya sudah intinya saya tuh memiliki plan-plan seperti itu kan. Jadi saya selalu mencoba mempersiapkan apa-apa yang akan terjadi nanti di kemudian hari. Termasuk salah satunya mengenai pernikahan. Sejak jauh-jauh hari saya sudah berusaha mempersiapkan dengan cara apa ya, bisa dengan ikut kelas-kelas pernikahan, bisa dengan membaca buku atau mendengar-dengar kajian yang temanya juga seputar pernikahan seperti itu. Kemudian kenapa saya mempersiapkan dari jauh-jauh hari? Karena Allah itu kan maha membolak-balikkan hati ya. Barangkali saat ini saya belum mau menikah, kemudian suatu saat nanti tiba-tiba datang jodohnya dan saya sudah siap menikah, kalau saya nggak punya bekal, nah itu nanti kan bahaya juga seperti itu. Makanya kenapa saya selalu mencoba berusaha mempersiapkan semuanya dari jauh-jauh hari. Nah, kemudian setelah itu saya gimana ya? Seperti yang tadi saya bilang itu, kalau misal sudah ada yang datang, kita sudah dalam keadaan siap seperti itu kan. Nah, alhamdulillah kemarin waktu ada yang datang meminta, alhamdulillah juga sudah siap. Orang tua juga melihatnya sudah cocok, sudah dapat lampu hijau seperti itu. Jadi ya alhamdulillah dimudahkan semuanya seperti itu. Nah, awalnya tuh ceritanya alhamdulillah sudah ya waktu di hitbah waktu semester berapa ya? Semester 6 kayak semester 5 atau semester 6 gitu. Tapi waktu itu nggak langsung menikah karena kebetulan waktu khidbahnya itu jaraknya berdekatan sama waktunya suami saya untuk kembali ke tempat studinya seperti itu. Jadi beliau kembali dulu ke tempat studinya, baru 1 tahun kemudian waktu libur pulang terus menikah. Ya, kemudian selain itu motivasi lainnya, kita ini kan di dunia ini kan tidak bisa terhindar 100% dari maksiat gitu kan. Jadi kalau memang sudah siap, sudah ada jodohnya ya, kalau bisa disegerakan ya kenapa harus kita tunda seperti itu. Terus kan enak juga waktu wisuda udah bawa suami, nanti waktu sumpah dokter udah bawa anak. Tapi tetap harus dipersiapkan. Kalau belum siap ya jangan dipaksakan seperti itu. Benar-benar. Pasti nih teman-teman nih yang jomblo-jomblowati nih pada bergejolak ya Mbak ya. Pengen kayak Mbak Zab gitu. Berhubung Mbak Zab ini juga sudah menjadi dokter muda, mungkin nih bisa diceritakan bagaimana sih suka dukanya ataupun kayak apa sih yang dialami Mbak Zab selama pandemi ini ketika melalui masa sebagai dokter muda itu? Iya, suka dukanya ya. Sebenarnya dukanya dulu ya. Dukanya itu karena emang nggak bisa offline ya. Jadi kita skillnya dalam bertemu pasien itu berkurang seperti itu. Itu juga dirasakan sama sebagian besar teman-teman. Jadi kayak setiap ditanya sama dosen, gimana sudah siap jadi dokter, sudah siap kalau besok internship, sudah siap kalau ditanya kayak gitu kan, itu pasti kita jawabannya
gimana ya dok, kurang mantep gitu kan kalau belum megang pasien gitu ya. Iya benar-benar. Jadi ya semoga pandeminya segera berlalu biar kita segera bisa offline, bisa megang pasien. Karena kalau nggak megang pasien ya emang ada yang kurang gitu. Ya itu dukanya. Sukanya alhamdulillahnya karena DM-nya masih online kayak gini, jadi masih bisa mengasihi anak, masih bisa ngerawat anak sendiri seperti itu. Oke, nah Mbak Zaf ini kan udah dokter muda, terus udah jadi seorang ibu juga kan ya. Pastinya waktunya itu banyak tersita juga gitu. Nah, menurut Mbak Zaf sendiri atau gimana sih caranya Mbak Zaf itu buat membagi waktunya antara rumah tangga, terus menghafalkan Al-Quran, dan juga kesibukannya sebagai seorang dokter muda? Iya, yang pertama itu tentunya kita harus ada yang dikorbankan seperti itu ya dalam menjalani sesuatu. Misalnya saat ini ya mau nggak mau harus mengorbankan jam tidur, harus mengorbankan kesenangan bermain, harus mengorbankan hal-hal yang seperti itu. Jadi harus benar-benar punya skala prioritas. Jadi yang masuk ke dalam skala prioritas ya hal-hal penting yang akan kita lakukan seperti itu. Setelah ada skala prioritas, nanti kita akan membuat jadwal harian. Nah, setelah ada jadwal harian, ya jadwal itu sebisa mungkin harus kita harus kita kerjakan, nggak boleh kita langgar. Misal jamnya belajar, ya harus belajar beneran, jangan sampai dibuat main, nonton, nge-game seperti itu. Pada akhirnya nanti akan keteteran di belakang. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang sudah kita rencanakan itu. Nah, kalau sudah ada schedule, sudah ada skala prioritas, sudah ada schedule. Nah, kita tinggal komunikasikan sama pasangan kita bagaimana caranya biar jadwal kita itu bisa berjalan tanpa melanggar kewajiban kita sebagai istri seperti itu. Jadi ada kerjasama dengan suami. Gitu. Masya Allah, intinya tuh komunikasi tuh penting banget ya Mbak Zaf ya. Iya, benar banget. Nah Mbak Zaf, ini kan ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, artinya kita juga harus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang orang tua yang baik ya Mbak Zaf ya. Nah, kalau dari cara pandang Mbak Zaf sendiri, gimana sih atau apa saja sih yang perlu kita persiapkan gitu agar nantinya kita tuh bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita? Iya. Sebelum kita menikah, sebelum kita memiliki anak, yang pertama harus kita selesaikan, yang pertama harus kita lakukan itu menyelesaikan masalah yang ada pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau masalah yang ada di diri kita belum selesai, nanti akan menjadi tumpukan masalah-masalah lain gitu. Jadi kalau ada masalah lagi itu masalahnya akan numpuk-numpuk kayak gitu. Jadi usahakan masalah dengan diri kita itu selesai dulu. Masalah dengan diri kita misalnya apa? Ya misalnya luka pengasuhan orang tua, atau bisa juga sifat kekanak-kanakan kita, atau bisa juga rasa malas, rasa ingin kurangnya rasa tanggung jawab seperti itu. Jadi semua masalah yang ada di diri kita ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita harus mempersiapkan seperti yang saya bilang tadi, mempersiapkan bagaimana mempersiapkan ilmu pernikahan, mempersiapkan ilmu parenting juga. Nanti kalau kita jadi orang tua kan harus punya ilmu parenting juga ya. Nah, itu semua ilmu pernikahan, ilmu parenting, ini semua tentu saja kita persiapkan agar kita menjadi orang tua yang berkualitas ya. Sebagaimana kita bersekolah kan, sekolah itu tujuannya juga untuk mempersiapkan masa depan kita yang baik kan. Ya, kalau kita menginginkan anak-anak yang berkualitas, tentunya kita harus menjadi orang tua yang berkualitas dulu. Jadi kita harus harus belajar, jangan pernah bosan untuk belajar kayak gitu. Nanti sekalipun ketika kita sudah menjadi orang tua, ya kita harus tetap belajar, mengupgrade diri, mengupgrade ilmu seperti itu. Nah,
selain tadi ya mempersiapkan ilmu pernikahan dan juga ilmu parenting, yang paling utama itu ya meningkatkan ibadah kita. Nah, ketika kita meningkatkan ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah tuh nanti semuanya, segala urusan kita itu akan dimudahkan. Nah, terus kalau sudah selesai, ada hal juga yang perlu kita siapkan. Kan kita nggak bisa, gimana ya, menikah tuh nggak cuma butuh ada banyak keperluan di dalam rumah tangga gitu kan. Jadi kita juga harus mempersiapkan finansial kita. Kita nggak mungkin selamanya bergantung pada orang tua kita seperti itu. Ya misalnya bisa sejak sekarang mencoba untuk berdagang atau apalah usaha kecil-kecilan, jangan pernah malu. Karena Rasulullah dulu juga berdagang kan. Nah, harus dipersiapkan semuanya, baik dari segi ilmunya, fisiknya, juga finansialnya kayak gitu. Baik Mbak Zaf, jawabannya sangat membantu sekali ya, membuka insight kita gitu agar tidak salah paham dalam menangkap info-info yang salah beredar di luar sana gitu kan. Nah kalau kita ngomongin tentang apa sih yang harus dipersiapkan, tentunya kan nantinya ketika kita memiliki seorang anak, pastinya itu kita menginginkan anak kita menjadi seorang anak yang soleh dan soleha ya Mbak Zaf ya. Nah, bagaimana sih cara mendidik anak supaya nantinya itu menjadi seorang anak yang insya Allah soleh dan soleha? Mungkin boleh diceritakan. Iya, kalau kita ingin anak kita soleh-soleha, tentunya kita sendiri juga harus menjadi orang yang soleh atau soleha terlebih dahulu ya. Jadi kita harus tetap selalu memperdalam ilmu agama, jangan pernah bosen, terus jangan pernah patah semangat juga, harus selalu semangat untuk menambah ilmu-ilmu kita. Nah, selain itu, kalau misal kita sudah menambah ilmu, sudah tahu kita mau mendidik anak kita seperti apa, kita harus membuat kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan misalnya nih, tahun pertama aku pingin anakku apa aja, misal pingin tentu saja mengenal Allah terlebih dahulu ya. Nah, mengenal Allah, nanti gimana caranya? Jadi ada step-stepnya seperti itu. Terus aku pengen anakku menjadi penghafal Al-Quran. Nah, gimana juga caranya biar anak kita menjadi penghafal Al-Quran? Gak mungkin kan kalau misal kita pengen anak kita menjadi penghafal Al-Quran, tapi kita selalu memperdengarkan musik, memperdengarkan pokoknya yang jauh dari Al-Quran. Kalau kita pengen anak kita menghafalkan Al-Quran, ya anak kita tidak boleh jauh dari Al-Quran. Misal kita setelkan murotal, atau kita sendiri yang mengaji, misal sambil gendong anak, sambil nyusuin anak, sambil ngaji. Nah itu kan bisa. Tuh kurikulum ya. Kurikulum ini bisa bisa sejak kita menikah itu sudah disiapkan kurikulumnya. Aku pengen anakku menjadi ini. Nanti kita cocokkan dengan keinginan suami kita pengen anak kita seperti apa. Kalau ada yang beda, nanti bisa digabungkan seperti itu. Setelah kurikulum ya nanti kita aplikasikan. Misal usia baru waktu hamil itu apa yang direncanakan untuk dilakukan. Waktu anak kita sebelum 1 bulan apa saja, terus 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya seperti itu. Setelah ada kurikulum, setelah diaplikasikan, dan terakhir tentunya kita harus selalu mohon pertolongan dari Allah, karena itu semua nggak bisa terlaksana kalau nggak dibantu sama Allah. Nah, tentunya dalam melaksanakan itu pasti ada kekurangannya, pasti ada ketidaksempurnaannya. Nah, itu kita jangan merasa kecewa, jangan merasa putus asa kayak gitu ya. Yang namanya manusia pasti ada kekurangannya, pasti ada ketidaksempurnaannya. Makanya itu kita harus selalu memohon pertolongan dari Allah untuk dimudahkan dalam menjalankan kurikulumnya, untuk dikuatkan kalau kurikulumnya itu di luar ekspektasi kita, dalam pelaksanaannya nggak bisa sempurna seperti itu. Jadi ya kita juga harus menurunkan standar ekspektasi kita seperti itu. Masya Allah.
uh, mungkin dari apa yang Mbak Zaf sampaikan itu bisa kita jadikan motivasi juga teman-teman, karena seperti yang kita ketahui dan juga perlu kita ingat gitu, ketika kita mengejar akhiratnya Allah, pasti nanti itu dunianya itu akan mengikuti kita gitu. Jadi kita itu nggak perlu takut ataupun merasa khawatir gitu nantinya. Pokoknya ketika kita udah yakin sama Allah, insya Allah semuanya pasti akan dimudahkan. Seperti itu ya Mbak Zaf ya. Iya, Masya Allah, benar sekali. Oke teman-teman, obrolan sore hari ini tuh sangat luar biasa banget. Banyak hal-hal yang dapat kita pelajari, mulai dari Mbak Zaf yang memberikan semua tips-tips yang sangat menarik gitu. Mbak Zaf ini adalah orang yang sangat luar biasa gitu, diberi amanah menghafal Al-Quran, menjadi istri yang soleha, sampai beliau juga memberikan waktunya kepada kita berbagi tips parenting yang tipis-tipis. Mungkin ada sedikit pesan nih atau sepatah dua kata dari Mbak Zaf untuk teman-teman kita yang masih berjuang nih di FK. Iya, jadi untuk semuanya, apa yang sedang kalian lakukan saat ini, lakukanlah semaksimal mungkin dengan bersungguh-sungguh, karena tidak ada waktu tuh nggak akan terulang kembali. Jadi silakan dipersiapkan sungguh-sungguh. Jangan lupa juga mempersiapkan goals yang akan kalian capai di masa depan. Harus ditata dengan sebaik mungkin. Nah, selain itu, jangan lupakan Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran, karena sebaik-baik kita adalah yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran ya. Dari Al-Quran itu insya Allah nanti akan memudahkan segala urusan kita. Semakin kita dekat dengan Allah, maka insya Allah semua urusan kita semakin mudah. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Zaf atas waktunya. Sayang sekali nih karena waktu kita juga harus berakhir nih. Waktu ya juga yang membatasi kita. Semoga teman-teman mendapatkan hasanah dan juga wawasan dari podcast kita kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.